masuk lebih dalam lagi Tuhan dalam hadirat Yesus. Kami mau nyatakan siang hari ini, kami mau terus setia di dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus setia melayani-Mu Tuhan, menyembah Engkau di dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Ku ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ku ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Mari jemaat yang setia, engkau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Sungguh sempurna kasih-Mu oh Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku, sekarang ku hidup bagi-Mu. Ingin setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ingin Kau berkuasa Roh Tuhan bekerja, agar apapun yang kita lakukan siang hari ini tidak menjadi sia-sia. Amin. Dengan segenap hatimu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. setia melayani-Mu Tuhan, dengan segenap jiwa dan ragaku. Ingin selalu menyembah-Mu Yesus, dengan segenap hatiku. Amin Tuhan. Inilah pernyataan hati kami Tuhan. Seberapa banyak anak-anak-Mu, segenap keluarga Eklesia Kediri Foundation, saat ini kami bersatu hati di tempat ini Tuhan. Kami rindu lawatan kuasa-Mu bekerja, agar apapun yang kami lakukan siang hari ini Tuhan, memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan. Dengan segenap hati Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau katakan, amin Yesus Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini
Saya mengucap syukur karena atas limpah kasih karunia Tuhan, kita kembali boleh bertemu dalam persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation. Hari ini sudah dibuka dengan satu pujian penyembahan, Ku Ingin Setia. Inilah yang menjadi kerinduan dari kami Eklesia Kediri Foundation. Di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami rindu untuk melayani Tuhan. Sebab itu siang hari ini kembali saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sudah menerima undangan live streaming yang sudah saya bagikan mulai dari pagi hari, bahkan mungkin ada yang sudah terima sejak kemarin. Hati kami semuanya akan disukacitakan, dibuat satu hal yang baru ketika kita boleh memahami akan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik buat kita semuanya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan, kasih setia serta cinta-Mu di dalam hidup kami. Sehingga pada siang hari ini dengan penuh sukacita kami boleh menyapa saudara-saudara kami kembali melalui persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation pada hari ini Tuhan, di mana kami rindu Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi terang bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba semuanya adalah berdasarkan hikmat daripada-Mu. Itulah yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami rindu mengetahui Bapa bagaimana bekerja dengan cara-Mu sehingga kami anak-anak-Mu tidak menapaki satu kehidupan yang monoton, tapi kami Tuhan boleh menikmati satu kehidupan yang berbeda, dinamis oleh karena gerakan kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Memberkati setiap mata yang menyaksikan dan setiap telinga yang mendengar dimanapun berada. Kiranya Allah damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus akan melingkupi kami semuanya untuk kami tetap duduk diam menerima Engkau berbicara di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita masuk kembali di dalam doa penyembahan untuk kita menyukakan kembali hadirat Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam
bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, aku menang. Bersamamu, aku Amin, puji Tuhan. Saya kembali memberikan semangat bagi kita semuanya dengan pujian yang saya pilih siang hari ini. Bersama Tuhan, saudara dan saya pasti akan baik-baik saja. Yang percaya, semangat, katakan amin. Iya, karena di dalam setiap keadaan Tuhan selalu mendengar setiap seruan Bapak Ibu dan saya juga ya, ketika kita ada di dalam pergumulan, karena Tuhan kita tidak pernah terlelap. Tangan Tuhan selalu menjaga hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga saya. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Siang hari ini meskipun di luar cuaca begitu panas, ya, kalau yang saya rasakan di studio Ecclesia Kediri Foundation sejuk, ya, karena di sini ada hadirat Tuhan. Yang percaya dengan saya katakan amin. Ya, yang di rumah juga saya tidak begitu tahu bagaimana situasi Bapak Ibu sekalian, tapi ketika kita sudah membuka hati kita untuk Roh Tuhan bekerja, pasti di sana ada kenyamanan. Amin. Saudaraku yang terkasih, siang hari ini judul dari penyampaian firman Tuhan, saya mengambil tema bekerja dengan cara Tuhan. Kenapa ini merupakan satu topik yang saya pilih siang hari ini? Karena beberapa hari belakangan ini saya juga merasakan ada satu hal yang berbeda dalam diri saya. Satu hal yang kalau orang dunia bilang, jika ini tidak segera diantisipasi, bisa jadi mungkin siang hari ini saya tidak berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena mulai terjebak, banyak anak-anak Tuhan mulai terjebak dengan rutinitas yang seakan-akan dari hari ke hari itu aja. Betul kan? Dari hari Senin berganti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kembali lagi Senin, dan akhirnya kita kembali lagi berjumpa siang hari ini melalui live streaming. Nah, di dalam situasi dan kondisi yang demikian Bapak Ibu sekalian, akhirnya banyak orang mengalami kejenuhan, fase kejenuhan, atau istilah kerennya itu apa? Mager, ya, malas gerak.
Ya mau ngapa-ngapain, mau dipaksain kayak apapun, rasanya wabuk banget gitu ya. Setelah kita bangun rasanya badannya sakit semua, aduh habis ini harus kembali lagi ke tempat aktivitas, kemudian mulai lagi selamat pagi gitu kan ya, punya fingerprint gitu kan, selamat pagi tinggal menunggu nanti terima kasih pada saat sore. Bukankah seperti itu? Ya, ada yang mengalami hal yang demikian? Atau mungkin juga pernah ada di antara kita yang pernah dengar istilah TFG. Tahu nggak TFG itu apa? Ya. Thanks God it's Friday. Ya, itu yang ketawa itu baru bilang iya ya dalam hati, tapi karena nggak berani kan di depan saya. Terima kasih Tuhan, akhirnya ini Jumat lagi. Ya. Yang hari Sabtu libur, wah tambah lebih sukacita. Yang Sabtu cuma setengah hari, udah siap-siap buat apel, ngedate lagi ya, Iri ya. Siapa yang mau diapelin Bu, begitu batinnya dia ya. Ya, nanti kalau sudah hari Minggu nih ya, setelah libur ini sudah dijalani, udah hari Minggu akhirnya TFG tadi itu berubah menjadi apa? I hate Monday. Ya, langsung I hate Monday. Ini yang terus selalu muncul ya ketika kita berada pada fase kejenuhan itu tadi. Akhirnya dua kalimat ini yang paling sering diucapkan, termasuk mungkin saudara dan saya. Ya, gitu. Kalau saya berbeda lagi sih. Tapi pernah juga saya mengalami itu, sehingga siang hari ini saya tergerak hati untuk membaca, mendalami, mencermati pikiran-pikiran Tuhan di dalam firman Tuhan yang bisa membuat saya akhirnya bisa berenergi lagi, dan energi saya energi yang terbarukan ya. Kayak Pak Jokowi ya, selalu berusaha dalam pembangunan tuh menggerakkan energi-energi terbarukan. Begitu juga di dalam diri kita pribadi, kita juga harus selalu memperbarui energi yang ada dalam diri kita. Karena kalau energi kita itu aja gitu ya, istilahnya kalau mobil tuh udah waktunya ngetap lagi gitu, waktunya ditap lagi. Sepeda motor waktunya ditap lagi. Kalau nggak ditap lagi gimana suaranya sepeda motornya? Oh, krok gitu ya. Bener ya seperti itu ya. Karena saya kan tidak bisa naik sepeda motor gitu. Saya berharap sekali naik sepeda motor tuh Harley Davidson. Boleh dong ngomong ya. Kalian kok takut ya bermimpi yang besar gitu. Mbak sepeda motor aja nggak bisa, ada saja Jessica ya. Nah, kembali lagi kepada laptop tadi ya. Jadi kita sedang berbicara bagaimana kita mengatasi kejenuhan, situasi yang mager itu tadi. Ini kalau tidak segera disikapi pada anak-anak Tuhan, ini tentu saja akan membuat saudara dan saya terjebak dalam yang namanya stres. Ya, stres kalau nggak bisa diatasi akhirnya makin depresinya. Depresi kalau tidak juga diatasi lama-lama frustasi. Kalau sudah frustasi tidak juga dicarikan solusinya, akhirnya putus asa. Bayangkan kalau orang sudah putus asa berarti dia tidak punya harapan lagi di dalam hidupnya. Benar tidak? Ya, orang kalau sudah nggak punya harapan dalam hidupnya, apa nggak sebaiknya segera dia berada di rumah masa depan? Betul tidak? Tapi saya yakin dan percaya kita semuanya yang ada di dalam persekutuan doa Eklesia Kediri Foundation siang hari ini, semuanya adalah pribadi-pribadi yang selalu punya harapan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Yes, malaikat Tuhan mencatat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memeriksa firman Tuhan, bagaimana kita bisa bekerja dengan cara Tuhan. Kita akan melihat dulu bagaimana Alkitab mengarahkan pandangan hidup saya, saudara dan saya. Bagaimana kita melakukan sesuatu, harus sesuatu itu kita bangun berdasarkan firman Tuhan. Kita akan cek di dalam perjanjian baru, di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yes, ini doktrin awalnya dulu bagi saudara dan saya, supaya kita benar-benar pada saat kita mulai masuk pada wilayah yang bisa berpotensi membuat saudara dan saya jadi mager ya, jadi malas gerak ya. Karena apa? Karena banyak hal yang membuat itu, saya tidak bisa bilang satu persatu ya, nanti jadi ceritanya jadi panjang kayak kereta cepat nanti ya. Ini adalah merupakan dasar berpikir, dasar bertindak bagi saya dan saudara ketika kita harus bekerja
Ya, saya katakan di sini ketika kita harus bekerja, saya sudah mengawali live streaming ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Eklesia Kediri Foundation, Bapak Ibu sekalian. 24 tahun saya membawa Eklesia Kediri Foundation di dalam satu kerinduan saya, memberikan pelayanan sepenuh hati bagi para penerima manfaat sosial. Seperti dalam tayangan tadi, itu kalau mengikuti kekuatan saya sebagai manusia, bisa jadi akibat mager ya. Eklesia udah tinggal cerita, tinggal sejarah saja. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kerinduan Eklesia selalu ingin menjadi terang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu sebelum saya lanjut, saya rindu sekali Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya di live streaming Eklesia Kediri Foundation. Jangan lupa di subscribe. Ya. Beberapa waktu persekutuan doa live streaming ini digelar, saya mungkin baru 1 bulan ini, saya baru memberanikan diri untuk bukan lagi sebagai akun yang private untuk pelayanan ini. Nah, Tuhan menghendaki saya untuk berani menyampaikan kebaikan Tuhan sebagai imam atau yang rajani, menjadi saksi bagi setiap bangsa-bangsa. Dan melalui jalur ini saya rindu sekali Eklesia Kediri Foundation boleh menjadi saksi bagi seluruh bangsa-bangsa di ujung bumi ini ya, sampai ke ujung bumi ini. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya berterima kasih kalau Bapak Ibu sekalian enggak cuma hanya mendengarkan saja, tapi berkenan juga untuk mulai share kepada siapapun, kolega, teman kerja atau siapapun untuk mendukung pelayanan kami di Eklesia Kediri Foundation. Karena bagi saya progres ini harus ada dalam pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu yang saat ini belum subscribe untuk link ini, ayo cepet-cepetan daripada nanti saya ngambek. Bercanda ya. Di like jangan cuma like aja. Kalau komentar sih saya tidak teriak, monggo kalau mau komentar ya. Yang saya butuhkan itu adalah subscribe dan loncengnya dinyalain gitu ya. Amin. Ya, supaya pelayanan Eklesia Kediri Foundation benar-benar dapat diterima dimanapun juga, bukan untuk kami. Ya, bukan untuk pemenuhan apapun yang ingin saya kejar secara jasmani, tapi saya rindu kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan melalui karya yang dilakukan oleh Eklesia Kediri Foundation. Kita lanjut lagi ya, kita perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Saya koma dulu, saya jeda dulu ya. Apapun yang saudara-saudaraku lakukan juga saya lakukan, apapun ya. Garis bawahi apapun. Ya. Garis bawahi apapun artinya tidak terbatas. Tidak terbatas pada saat kita melayani Tuhan seperti saat ini. Tidak terbatas ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga. Tidak terbatas ketika kita menjadi seorang bapak kepala keluarga. Tidak terbatas kita sebagai seorang anak yang harus menyelesaikan studi kita, tanggung jawab kita terhadap studi kita. Tidak terbatas posisi kita sebagai staf, karyawan, tidak terbatas posisi kita sebagai salah satu pemilik usaha, tidak terbatas posisi kita, mungkin Anda seorang aparatur negara, mungkin seorang ASN atau apalah itu yang saat ini melekat di dalam kehidupanmu. Firman Tuhan siang hari ini katakan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang menjadi bagian dari aktivitasmu, firman Tuhan menekankan kepada saya dan saudara, kita harus lakukan itu dengan segenap hati. Ya. Jadi ketika saya sebagai seorang advokat, saya melakukan dengan segenap hati bukan karena saya merasa bahwa ada klien yang memberikan royalty fee kepada saya, bukan. Tapi ini adalah merupakan satu amanah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya melalui mereka-mereka yang mempercayakan perkaranya untuk saya sebagai pendamping hukumnya, atau mungkin di dalam jasa keuangan yang ada di Eklesia Kediri Foundation, atau mungkin di dalam pelayanan pemulihan ketergantungan bagi mereka-mereka yang sedang bermasalah dengan narkotika, ya. Tidak sedangkal itu, tidak sesederhana itu, tidak sesempit itu. Karena firman Tuhan kata apapun itu, ya. Apa yang disarankan buat saya dan saudara, kita harus lakukan dengan segenap hati.
Takarannya apa? Melakukan dengan segenap hati. Di sini dilanjutkan lagi seperti untuk Tuhan. Ya. Seperti untuk Tuhan, inilah yang akan membuat semua anak-anak Tuhan, apalagi mereka yang menerima dan merespon firman Tuhan, ketika di dalam pekerjaannya dia mulai menyimpang, yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang melenceng dari ketentuan undang-undang, ya, akhirnya jadi takut, terbatasi. Kenapa? Karena sudah terdoktrin di dalam pikirannya bahwa apa yang dilakukan, pekerjaan apapun yang dihandle, ya, yang harus diselesaikan hari ini, di sini dikatakan sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Ada yang berani mau ngasih buat Tuhan yang separuh-separuh aja. Bagaimana kalau Tuhan juga kasih kita nafas yang cuman separuh? Separuhnya pakai oksigen, gimana coba? Amin. Banyak anak Tuhan tidak pernah berpikir seperti ini ketika bekerja, ya udah karena saya harus hidup, saya harus dapat makan, saya harus dapat duit untuk beli makan, menyekolahkan anak saya, untuk belikan istri saya tas Hermes atau apalah, mungkin seperti itu. Ya. Bekerja. Ya, sebatas untuk menyenangkan orang lain. Ya. Tapi puji Tuhan siang hari ini saudara dan saya diingatkan kembali ketika kita kembali pada dunia aktivitas kita. Firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati, ojo hitungan. Bu Jessica, biasanya kan pulangnya jam 5 nih. Ini saya sudah sampai jam 8. Per jamnya berapa ya? Udah mulai hitung-hitungan gitu ya. Wah kok segitu ya? Akhirnya besok dia sudah mulai kendor gitu, hilang. Jadi apa ya, bertahan di sini, ogah, keluar, wegah. Ya itu kan kayak mati suri, hidup enggan, mati nggak mau gitu. Ya, bukan saya katakan bahwa kita bekerja tidak harus mengharapkan upah. Enggak usah berharap, firman Tuhan sudah katakan upah itu sudah dengan sendirinya. Kita bekerja hanya melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ini nanti akan saya buka ayat-ayatnya. Ya. Jadi saudara dan saya, yang pertama dulu ini mental kita, mindset, cara berpikir kita di dalam menyikapi setiap pekerjaan kita harus kita dasari dengan Kolose 3 ayat 23. Lakukan dulu dengan segenap hati, gak usah hitung-hitungan. Kalau sudah gak usah hitung-hitung, akhirnya kita akan jauh dari iri dan dengki. Ya. Kepada teman, kepada kompetitor kita yang mungkin wah kelihatannya rame gitu ya. Teman kita gajinya podo, tapi kok rasanya kehidupannya dia lebih diberkati. Wah kayaknya Bu Jessica ini pilih kasih. Masuknya sama, pulangnya sama, tapi bayarannya bedo. Ya. Mulai akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan dengan segenap hati, artinya Tuhan yang akan memberkati kita, bukan pekerjaan kita yang akan memberkati kita. Ini yang harus kita pahami dulu. Ya, kalau kita tidak pahami, akhirnya banyak orang yang stres karena pekerjaan. Nah, pertanyaannya, terus gimana ini? Apa yang harus dilakukan ketika kita bekerja supaya kita benar-benar dapat bekerja dengan segenap hati seperti apa yang Tuhan mau kita melakukan, sama seperti kita lakukan buat Tuhan, artinya kita melakukan yang terbaik. Apa dong yang harus dilakukan? Ada satu hal yang Bapak Ibu harus ketahui, bahwa firman Tuhan siang hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa ternyata ketika saudara dan saya melakukan aktivitas kita, ya, kita harus melakukan aktivitas itu dengan cara Tuhan. Kita sudah boleh memasuk pada pokok dari khotbah saya siang hari ini. Bekerja dengan cara Tuhan, bekerja bukan dengan strategi yang kita bangun melalui pikiran kita, melalui tenaga kita, kekuatan kita sebagai manusia. Tapi kita bekerja dengan cara Tuhan. Kita akan pelajari bagaimana kita bisa bekerja dengan cara Tuhan? Apa yang harus melandasi cara berpikir saudara dan saya? Kita akan periksa di dalam perjanjian lama, kita akan perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu,
jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Ya, ini adalah dasar pengetahuan bagi saya dan saudara. Kalau saya mengajak kita semuanya, ayo kita mulai bekerja dengan cara Tuhan. Kita harus pahami dulu mulai dari Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, siapa manusia itu di sini? Adam. Ya, ini kejadian ini berbicara ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, Kejadian 3 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, ya, ini digarisbawahi, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudaraku yang terkasih, kejatuhan manusia di dalam dosa yang dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ini di ayat yang pertama tadi ya. Ini yang menyebabkan ada perubahan dalam natur pekerjaan yang selalu kita lakukan. Menanggapi dosa Adam, di sini Allah menegaskan beberapa keputusan, yaitu di dalam kitab Kejadian 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan yang paling berat tentunya ini mengarah pada pengertian kematian. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Garis bawahi tumbuh-tumbuhan di padang. Ini memiliki arti tersendiri yang saudara dan saya harus mengetahui. Saudara yang terkasih, bekerja dengan susah payah dan hasil dari susah payah itu digambarkan sebagai pusat dari keseluruhan keputusan Tuhan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Apa? Allah mengutuk tanah. Ya. Sehingga bekerja menjadi sesuatu yang begitu sulit dilakukan oleh manusia, termasuk saudara dan saya. Ini mengingatkan bagi kita semuanya. Kalau ada orang yang bilang seperti ini, Kak Jesi ada lowongan enggak di tempatnya Kak Jesi? Loh, bukannya kau bekerja? Waduh, enggak enak kerjaan di sini. Pengen kerja yang di tempat di eklesia saja, enak bisa jalan-jalan. Geli saya, geli-geli di perut maksudnya. Ya, mana ada pekerjaan yang enak? Sudah jelas-jelas tanah tempat kita mengerjakan sesuatu itu sudah dalam kondisi terkutuk. Ya, sehingga menjadi sulit bagi saya dan saudara. Kata susah payah ya di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi digunakan untuk menyiratkan apa yang tersirat di sana. Tantangan, kesulitan, apalagi? Kelelahan dan perjuangan. Ya. Itu maknanya di dalam ayatnya di dalam Kejadian pasal 3 tadi, dengan bersusah payah. Ini yang terjadi pada setiap orang yang bekerja. Ada tantangan, ada kesulitan, ada rasa lelah dan ada perjuangan. Jadi anak muda, kalau cari pekerjaan jangan cari pekerjaan yang enak. Ya. Tapi carilah pekerjaan di mana di situ engkau tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ya. Mau ditaruh dimanapun, mau taruh di udara, mau taruh di tanah, mau ditaruh di air tempat pekerjaanmu. Kalau di situ engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pekerjaan adalah sesuatu yang indah untuk kita lakukan. Amin.
Saudaraku yang terkasih, bekerja itu sendiri masih baik adanya, tapi manusia, yaitu saudara dan saya, harus memahami kalau bekerja akan dilakukan dengan berpeluh. Jadi kita harus tahu dulu, memang sudah dari sononya ketika manusia jatuh di dalam dosa, kita itu bekerja harus dengan berpeluh, berkeringat. Ya. Jadi kalau cuma ongkang-ongkang kaki gitu ya, ya saya katakan, ya jangan terima hasil lah, jangan berharap dapat hasil. Karena memang di sini sudah Alkitab garis bawahi, kita bekerja harus dengan berpeluh. Ya, bagaimana caranya? Peluh ini bisa keluar. Ya kalau kita giat coba olahraga, kalau kita olahraga cuman gerak-gerakan yang kayak gini-gini. Itu apa? Senum apa ini? Ingguin ya. Hanya kayak gitu, bisa berpeluh tidak nih? Jerry yang setiap pagi tuh. Iya. Gak bisa. Jadi ini sudah disarankan bagi saya dan saudara, sudah digariskan. Orang dunia bilang sudah ditakdirkan gitu. Orang dunia loh ya, saya tidak terlalu sepaham dengan kalimat takdir gitu. Ya, next time saja kita bahas ya. Memang harus begitu. Gak bisa dihindari. Ya, gak bisa dihindari. Ya, ini dampak punya putu, ini ngomongnya malah pelu-pelu. Ya, aduh. Sampai di mana tadi? Ah ya, bekerja dengan peluh. Ya. Sudah bekerja dengan peluh. Ternyata hasilnya juga. Iya. Nggak bisa tetap gitu. Ya, tuh. Retno Cantik gitu. Retno Cantik kan punya usaha namanya Retno Cantik. Padahal namanya udah Retno Cantik loh. Tapi hari ini dan hari besok, hari ini dan kemarin income-nya juga bisa berubah ya. Bisa berubah kan ya? Padahal namanya udah Retno Cantik gitu loh. Harusnya kan banyak namanya orang cantik itu kan kayak lebah itu ya, ada bunga bagus itu kan kudu ngentup aja gitu ya, kudu datangin gitu ya. Nah, tapi kan tetap juga merasakan kan bahwa ternyata tidak selalu hasilnya mendatangkan 100% bikin sukacita. Ya. Benar tidak? Nah, inilah saudaraku yang terkasih, kita kembali kepada kejadian 3 tadi. Kejadian 3 tadi. Ya. Ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini berbicara apa? Bumi atau padang saudaraku? Ini menggambarkan sebuah tempat yang dilindungi dan terbatas. Tempat yang dilindungi dan terbatas. Ada penekanan di sini mengenai soal keduniawian dan hilangnya rasa malu, ya. Sehingga jangan heran saudaraku, kalau di tempat kerja itu bisa menjadi satu lingkungan yang sangat kejam buat kita. Apa itu? Sikut-sikutan gitu ya. Rasanya kita mau baik-baik saja begitu, tapi kadang-kadang mata jasmani kita kalau melihat teman kita, di sini kita udah bekerja berpeluh gitu ya, ada teman yang kadang masuk kadang enggak gitu. Kalau di eklesia itu ada yang rajin apel, ada yang ogah-ogahan apel gitu ya. Nah kalau sudah kayak gitu kok enak ya, kita harus datang jam 8, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus apel, yang lainnya juga kok masih enak-enakan aja. Hal-hal itu yang saya katakan bisa memicu penekanan-penekanan yang akhirnya menjadi situasi kerja itu jadi unkondusif ya, jadi nggak kondusif. Itu salah satu hal yang membuat orang jadi ketika tiba di hari Jumat gitu kan, ya itu tadi, terima kasih Tuhan sekarang hari Jumat gitu ya. Itu salah satu penyebabnya, karena lingkungan kerja menjadi sesuatu yang sangat kejam sehingga kita pengen buru-buru segera mengakhiri dan kita malas, kita enggan untuk mengawali di hari Senin. I hate Monday ya.
Saudaraku yang kekasih, penyebabnya di sini saya mau katakan bahwa di dalam kebutuhan kehidupan manusia, kebutuhan dasar setiap manusia itu ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama adalah kasih, tujuan, dan makna. Nah, kalau kita mendasari pekerjaan kita karena kasih, ya, murni karena kasih. Tahu kan kasih? Apa itu kasih? Banyak langsung nyaut, kasih itu sukacita, kebaikan, kesabaran, kemurahan. Itu karakteristik dari kasih. Saya katakan itu bukan kasih. Nah, terus kasih itu apa? Di dalam Yohanes, di sana sudah ditegaskan di dalam 1 Yohanes bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah ketika Allah mengasihi saya dan saudara, itulah kasih. Artinya pemenuhan kebutuhan dasar bagi saya dan saudara yang menyebabkan kita harus bekerja, berpeluh. Tapi kalau kita mendasari dari kasih Allah, no problem. Ya. Mau hari Senin terus, enggak masalah, karena hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan karena ada kasih Tuhan, akhirnya kita kembali pada Kolose 3 tadi itu, ya. Kita akhirnya bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa? Kita melakukan dengan segenap hati sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Gak ada lagi orang yang bisa protes kata-kata Jessica saat ini, karena sering saya katakan dan mereka protes itu teori. Saya katakan gak teori. Kenapa kau tidak bisa melakukan? Karena tidak ada kasih di dalam dirimu. Ya. Kasih itu tidak sesederhana bahwa kita mengasihi orang lain, tidak. Kasih itu adalah Bapa sendiri yang sudah mengasihi saya dan saudara. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya. Dan karena banyak orang mengabaikan kasih sehingga di dalam pemenuhan kebutuhan kesehariannya melalui bekerja dengan berpeluh itu, orang lebih kepada tujuan dan makna dari pekerjaan itu. Bukan pada kasih, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau, tapi lebih kepada tujuan dan maknanya untuk apa dia bekerja. Nah, kalau kita mau berangkat kepada tujuan kita bekerja dan maknanya, saya yakin dan percaya kita tidak akan menemukan kasih di sana. Artinya saudara dan saya tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita bekerja. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu kerinduan saya setiap pagi ketika saya membangun hadirat Tuhan di dalam diri saya, membangun mezbah doa di dalam kehidupan saya. Yang saya mau setiap hari saya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Berjumpa dengan Neni, itu nomor 2. Ya. Berjumpa dengan Aaron, itu nomor kesekian. Yang penting saya ketemu Tuhan dulu. Ya. Oh, selalu di hati itu ya. Ya, mari kita perhatikan ya Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan
untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudaraku terkasih, di sini Salomo menjelaskan soal pencariannya akan makna hidup dalam berbagai kesibukan dan pekerjaan. Ya, ini mungkin pernah terjadi ketika saya mengawali pelayanan saya di Eklesia Kediri Foundation. Kenapa saya membuka pelayanan di Eklesia Kediri Foundation? Karena saya boleh mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan ketika saya belajar tentang kasih karunia. Di situ saya melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saya, yang akhirnya membuat saya menemukan jati diri saya yang sebenarnya, bahwa hidup saya adalah hidup untuk Kristus. Itulah yang mendasari saya sehingga saya membuka pelayanan di Eklesia Kediri Foundation 24 tahun yang lalu. Dan mungkin apa yang diulas oleh Salomo di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, saudaraku, ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya mengawali perjuangan saya pada tahun 99 itu, saya belum mengenal secara dekat dengan pribadi kasih karunia. Sudah beberapa kali saya katakan saya terlahir dari keluarga Kristen, tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu baru saya menginjak usia yang ke-40. Nah, sekarang saya juga tetap 40. Amin. Nah. Jangan gak terima ya, benar saya tetap 40 kan sekarang. Ya. Ya, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga di situ saya ingin menjadi terang. Mulailah saya berdoa apa yang saya harus lakukan bagi bangsa ini sebagai peran serta saya sebagai warga negara Indonesia. Ini adalah pilihan saya. Nah, banyak orang mungkin mengatakan untuk apa dan dari mana pelayanan itu dapat digerakkan. Karena tidak mungkin ke sana sini kita hanya pakai air mineral. Benar ya? Ya. Tapi lakukanlah dengan segenap hati. Ini yang saya lakukan. Sehingga sampai saat ini 24 tahun Eklesia Kediri Foundation tetap bersinar karena diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kita enggak terlalu berlebihan, tapi kita cukup. Cukup dalam segala hal. Itu yang utama. Amin ya, Kak Retno ya. Ya itu kayak Kak Retno itu. Bersinar terus wajahnya. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab pengkhotbah tadi, kesimpulan yang diambil dari Salomo, saudaraku, di sini apa? Kemudian aku berpaling kepada semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh tanganku dan semua kerja keras yang telah kuusahakan. Nah, ini miris ya hati saya ya. Lihatlah semuanya sia-sia dan usaha mengejar angin. Gambarannya menjaring angin kok, mengejar angin ya. Menjaring angin, tangkepin angin, bisa enggak? Ya. Saya senang siang hari ini berarti semuanya fokus kepada firman Tuhan. Sehingga dipleset-pleset dikit masih bisa diluruskan. Wah, alasan pembenar. Ya. Ya Kak Rian emang advokat ya begini nih ya. Tetap menang gitu ya. Lihatlah semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ya, kita bekerja berpeluh, dapat 100 juta, bener ya? Ya, Mas Rian ya, dapat 100 juta dia. Gitu. Kebutuhannya dia langsung 300 juta. Oh, bener kan? Seperti itu kan? Iya kan? Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu diberkati Tuhan, akhirnya kita sudah memplot sesuatu, ternyata setelah dihitung-hitung RAB-nya dibuat lagi lebih dari apa yang kita dapatkan. Akhirnya tidak pernah cukup. Benar gak? Dapat ini 100, wes bayar utang di koperasinya Bu Jessica gitu ya. Bayar utang koperasi di koperasinya Bu Jessica. Ya, ini buat anak, ini buat jalan-jalan, ini buat lipstick, ya lipstick, ini buat hand body-nya, oh yang cewek-cewek itu ya, terus buat kanopinya gitu ya, kanopi mata itu katanya tuh, ya, tuh.
Ya, habis deh gitu. Akhirnya besok mulai menjaring angin, tidak akan pernah cukup. Ya, bener ya? Oke. Sia-sia. Tuh. Ya, itu kalau kita mempatok bahwa pekerjaan kita untuk menghidupi kita tidak akan pernah cukup. Nah, terus harus gimana dong? Ya, bekerja sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita bekerja dengan cara Tuhan, ada prinsip-prinsip Alkitabiah yang saudara dan saya harus ketahui. Nah, siang hari ini saya nggak pelit-pelit untuk berbagi, supaya terjawablah orang-orang yang bertanya terus kepada saya. Ya, apa resepnya sehingga eklesia bisa tetap bertahan? Meskipun eklesia tidak ada donatur yang gede, donatur asing atau donatur domestik, nggak ada, tapi eklesia tetap bisa bertahan. Ini saya jawab karena prinsip-prinsip kerja yang saya lakukan di eklesia, saya berusaha untuk terus mempelajari, mengetahui dari kehendak Tuhan, sehingga saya menemukan prinsip-prinsip Alkitabiah yang ingin saya bagikan kepada kita semua siang hari ini. Bekerja dilakukan tidak hanya, ini prinsip Alkitabiah yang pertama ya, bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan kita yang bekerja, tapi juga pekerjaan yang kita lakukan harus bisa membawa manfaat buat orang lain. Itu yang pertama. Kita cek Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Ini adalah prinsip yang pertama. Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jelas kan? Ya. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik. Ini juga warning nih buat tim saya di eklesia, baik yang ada di koperasi, baik yang ada di IPWL, baik yang ada di advokasi nih ya. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, bekerja dengan baik. Amin. Ya. Jadi kalau bekerja itu jangan asal Jessica seneng ya teman-teman. Jangan asal Jessica untuk mengejar pujian dari saya, nggak ada apa-apanya. Tapi benar-benar kita bekerja dengan baik sesuai dengan landasan firman Tuhan yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jadi jangan sampai kita hanya main perintah. Ya, ini penting buat team building ya. Jangan hanya karena kita mendapatkan satu kepercayaan kemudian kita hanya itu lakukan ini. Ya, orang lain bekerja untuk kita dan kemudian kita yang mengakui itu sebagai pekerjaan kita. Firman Tuhan di sini dikatakan, ya pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya. Tidak berhenti sampai di situ, apalagi yang Tuhan mau. Ya. Prinsip Alkitabiah ini apa yang Tuhan mau? Ya, dengan tangan kita bisa membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya, kalau ingin hidupmu diberkati dari pekerjaan, jangan saya kenceng toh. Yang nggak mau bicara banter, berarti dialah. Pelit, aku kerja dari pagi sampai pagi, terima nyilih tok, jaluk nyilih, saya mending ya kembalikan, jaluk tok ya. Nah ini kalau bekerja dapat hasil yang banyak ya ingat Aaron. Ya, firman Tuhan ajarkan saya dan saudara supaya kita membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada orang ingin membagikan sesuatu tapi takut dicap sok sosial. Saya juga bolak-balik ya dapat kayak gitu. Banyak sekali duitnya Jessica itu. Amin, puji Tuhan. Gitu. Ketika kita bagi sembako bagi penerima manfaat sosial, kaya sekali ya eklesia. Haleluya, gitu ya. Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Tapi saya bersyukur saya tidak pernah meminta-minta makanan itu aja kan ya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ada kerinduan bagi kita.
Ya, ini adalah hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama, hukum kasih yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwa dan ragamu. Dua hukum kasih ini tidak bisa kita mau jalani yang satu aja, cuma mengasihi Tuhan, sementara kita tidak mengasihi sesama kita, nggak bisa. Ya. Kalau pengen ada keseimbangan di dalam hidupmu, dua hukum ini harus dilakukan. Dan apa yang kita baca pada Efesus 4 ayat 28 ini sudah jelas saudara dan saya diarahkan pada hukum kasih yang kedua. Gitu. Jangan suka nahan berkat. Kalau mau ngasih berkat, hatimu sudah melihat yang A itu mau dikasih, aduh eman, masa ini dikasih ke Aaron, enggak sing beai yang sudah kemarin sore. Jangan, ya. Kalau kau bisa lakukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Ya, amin. Siap untuk memberi yang terbaik, saudaraku? Siap ya, amin. Ya, itu yang pertama, prinsip Alkitabiah yang terkait dengan cara bekerja menurut Tuhan. Bekerja dilakukan tidak hanya untuk menyenangkan atau menguntungkan diri kita sendiri, tapi dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bekerja harus kita pahami sebagai satu karunia Allah. Dengan bekerja, saudara dan saya diberkati untuk memberkati orang lain. Kita periksa di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kita lanjut ya di Amsal 14 ayat 23 karena ini ada keterkaitan. Di Amsal 14 ayat yang ke-23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Yes, puji Tuhan saudaraku yang terkasih, bekerja merupakan karunia Allah. Karena dengan bekerja, saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, judulnya di situ berkat Tuhan pangkal selamat. Men, ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa ini saudaraku? Ya, saudara dan saya mau melakukan sesuatu. Jangan kita semata mengejar hasil. Ya. Ya kembali lagi kepada Kolose tadi, Kolose 3 itu dasarnya. Kalau kita bekerja untuk mendatangkan hasil, siap-siap saudara dan saya akan kecewa. Akan kecewa karena firman Tuhan di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang membangunnya. Saudara dan saya ini hanya digariskan oleh firman Tuhan untuk kita bekerja. Karena memang kita tidak boleh malas-malasan, tapi kita hidup bukan dari pekerjaan kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ya. Kita tidak akan bertambah kaya dari apa yang kita kerjakan. Semua yang kita peroleh, manakala tanpa campur tangan Tuhan, semuanya yaitu tadi ibarat menjaring menjaring angin. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Garis bawah ini. Sebab, ayo sama-sama, ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu saya banter. Ya, pada waktu tidur.
Jadi ketika saudara dan saya tidur ini berbicara apa sih? Rest. Tidur ini berbicara berhenti. Kita tidak melakukan sesuatu. Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Amin. Ya. Ayo kita ubah ya. Ubah cara berpikir kita selama kita ada di dunia ini. Saudara dan saya harus melakukan pekerjaan kita. Ayo ubah cara berpikir kita supaya kita tidak stres. Kalau kita menjadikan bahwa pekerjaan kita untuk kita mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, untuk menambah rekening kita supaya semakin buncit, deposito kita semakin bertumpuk-tumpuk, engkau akan kecewa. Tapi kalau kita membangun pekerjaan kita atas dasar cinta kita kepada Tuhan, di mana Tuhan memberkati kita, hidup kita menjadi berkat. Tentu kita akan menapaki satu kehidupan yang sungguh penuh dengan damai sejahtera. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Karena Tuhan memberikan semua itu ketika saudara dan saya tidak sedang bekerja. Ketika saudara dan saya sedang berhenti, sedang rest, sedang tidur, firman Tuhan tadi katakan. Sekali lagi ini bukan berarti terus dipelintir kalimat saya. Oh berarti kata Kak Jessica ya nggak perlu kerja, wong Tuhan kasih pada saat kita tidur. Nggak begitunya lagi ya. Jangan jadi orang keminter. Terlalu pinter baca jadinya keminter ya. Kita lanjutkan ya. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah ya. Saudara dan saya, berkat itu sudah ada, sudah menjadi bagian kita. Bagian hidup saya dan saudara ya. Itu adalah upah kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung. Tabung ini berbicara apa nih? Hati. Ya, garis bawahi ya firman Tuhannya itu. Biar nanti gak salah pengertian. Tabung ini berbicara hati saya dan saudara. Tabung panahnya, panah itu berbicara apa? Firman Tuhan. Jadi ketika hati kita ini diisi penuh oleh firman Tuhan, saudara dan saya akan disebut orang yang paling berbahagia. Kita tidak akan pernah malu karena kekurangan. Ya. Meskipun kita bekerja berpeluh-peluh, tapi tidak ada kesah. Tidak ada kesah, hanya peluh aja, keringat aja. Tapi gak ada kita kemerungsung, ngersulo, sambat, ya apalagi tuh. Gak ada lagi, urip kok angel ram toyo, kaki di kepala, kepala di kaki, ini lagi. Aneh. Saya berdoa siang hari ini gak ada anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti live streaming Persekutuan Doa Eklesia Kediri Foundation yang pakai kalimat ini, kaki di kepala, kepala di kaki. Ayo praktekkan kalau bisa gitu. Kalau enggak hidupmu tambah gelundung. Benar tidak? Iya kan? Kayak kapan hari itu asisten saya itu dia gelundung. Tapi saya nggak tahu apakah kepalanya di kaki, kakinya di kepala, saya juga nggak tahu. Ya. Itu tadi yang kedua ya. Yang kedua tadi, ya itu apa tadi? Ya, menyikapi bahwa pekerjaan itu adalah merupakan karunia Allah bagi saya dan saudara. Itu prinsip Alkitabiah yang kedua. Prinsip Alkitab yang ketiga adalah bahwa Allah Bapa kita memperlengkapi kita di dalam melakukan pekerjaan ya dengan segala macam keahlian gitu. Jadi jangan merasa kita ketika bekerja kita jadi stres karena kita merasa kita tidak bisa memenuhi target gitu. Dan ada banyak ini para anak buah gitu ya. Kalau akhirnya dia selalu dipersalahkan oleh pimpinannya, akhirnya dia mulai berlindung pada kalimat seperti ini, oh pancen aku punya pimpinan nih terlalu perfeksionis kayak gitu. Itu kalimat itu yang akhirnya gitu. Jadi pimpinannya yang disalahkan gitu, perfeksionis gitu. Padahal dianya sendiri yang tidak mau belajar. Iya benar ya Kak Maria, benar ya? Ya. Oh, pernah mendengar ya? Di mana? Di sini Kak? Atau
atau di tempat lain? Tempat lain ya, oh di sini semuanya pinter-pinter, di sini perfeksionis semuanya, amin. Ya, ayo kita pelajari ya di dalam ini agak panjang, tapi ini mau saya tegaskan lagi bahwa ketika kita melakukan sesuatu, mendapatkan kepercayaan, baik itu bekerja secara jasmani maupun bekerja secara rohani, itu sejatinya Tuhan sudah memberikan keahlian buat kita. Dan Tuhan tahu kok di mana kemampuan kita. Jadi ya wis kerjakan aja, nggak usah ngersulo. Ya, yang sudah dikasih tanggung jawab untuk melayani Tuhan, wis kerjakan saja. Ini patokannya ya, kita pelajari. Perhatikan Keluaran 31 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Basalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Basalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, pembacaan yang cukup panjang ya. Keluaran 31 ayat 2 sampai dengan 11 ini menjadi dasar ya bagi saya dan saudara untuk tetap happy saat kita diperhadapan dengan pekerjaan kita ataupun pekerjaan baru, baik itu pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan juga pekerjaan-pekerjaan untuk pelayanan, untuk kebutuhan rohani. Di sini jelas bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi saudara dan saya dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan kita. Karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa ulas satu persatu ya dari ayat yang kedua tadi sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ini akan menjadi catatan, kita akan bahasnya kapan-kapan. Nah, kalau kita membaca pembacaan di dalam Keluaran 31 ayat 2 sampai 11 di sini, harusnya saudara dan saya benar-benar damai sejahtera kalau kita diperhadapkan dengan pekerjaan baru. Karena apa? Otomatis Tuhan sudah atur semua pekerjaan itu. Saudara dan saya hanya dituntut ya menjalankan kehendak Tuhan sebagai anak Tuhan. Untuk apa? Melakukannya dengan segenap hati. Ya. Melakukannya dengan segenap hati. Ya. Itu kita lakukan sama seperti kita lakukan buat Tuhan. Amin. Tapi pertanyaannya, mengapa banyak orang bekerja tapi dia merasa bahwa dia tetap aja nggak mampu. Iki gimana ini? Terus harus mengawalinya gimana ini? Cek angele gitu ya. Ada nggak nih kuncinya ya? Ada. Orang yang menghadapi satu pekerjaan hal yang baru gitu ya, yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, tapi karena kondisi dia harus melakukan itu, dan sampai pada satu titik dia selalu bertanya, kenapa ya kok gak bisa ya, kok gak bisa menyatu ya, kok susah sekali mendapatkan hasil yang maksimal, kok susah sekali untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Saya katakan karena ada satu hal yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Karena mengesampingkan apa kehendak Tuhan untuk kita ada di dalam pekerjaan itu. Itu sebenarnya kuncinya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik, ya kita bertanya dulu sama Tuhan, apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu untuk aku lakukan pekerjaan ini?
Baca di dalam Yohanes 4 ayat 34. Ini adalah teladan dari Yesus Kristus bagi saya dan saudara ketika kita diperhadapkan dengan pekerjaan apapun itu. Baik itu pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga, baik itu pekerjaanmu sebagai seorang karyawan, pekerjaanmu sebagai seorang advokat, pekerjaanmu sebagai seorang pengusaha, seorang pedagang, ya seorang mahasiswa, pelajar, apapun itu. Cari dulu, kejar dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar dari teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus bagi saya dan saudara. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin. Ya, jadi cari dulu, ketahui dulu kehendak Tuhan. Apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Tuhan. Nah, apa kehendak Tuhan? Ini adalah sikap dari orang Kristen ya, saudara dan saya terhadap pekerjaan yang harus mencerminkan pribadi Yesus. Makananku adalah melakukan kehendaknya. Nah, kehendak Tuhan apa? Ini ayat yang terakhir. Perhatikan di dalam Yesaya 26 ayat 3. Dan kita akan lanjut di ayatnya yang ke-12. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Lanjut, 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Amin. Inilah kehendak Bapa di surga, yaitu saudara dan saya harus meneladani apa yang Yesus Kristus lakukan ketika Yesus harus melakukan pekerjaan yang Bapa di surga nyatakan kepada pribadi Yesus Kristus. Pekerjaannya wabot, kita sudah tahu. Taruhannya nyawa. Saya yakin kita semuanya yang ada saat ini gak ada yang bisa sama seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin. Ya, kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena Yesus mengerti akan kehendak Tuhan, kehendak Bapanya. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi saya dan saudara. Amin. Ya. Kehendak Tuhan kita sudah tahu ini dalam Yesaya 26, yang hatinya teguh. Ya, saudara dan saya, seberapa susah pekerjaan yang sedang engkau hadapi saat ini, perlu ada keteguhan hati. Artinya jangan sampai keteguhan hati ini mulai akhirnya menjadi miring-miring sedikit karena apa? Ada pemberitaan bahwa BBM naik. Kalau BBM naik ini sudah berdampak kepada segala lini kehidupan setiap orang yang ada di bumi ini. Nah, ketika ada BBM naik itu biasanya sudah memicu kita untuk berpikir, waduh, ini terus nanti gimana? Karena transportasi adalah merupakan salah satu hal yang paling vital bagi setiap pekerjaan apapun juga. Banyak orang menjadi tumbang. Tapi di sini firman Tuhan mengajak saudara dan saya, ketika kita mau melakukan pekerjaan kita, hati saudara dan saya tidak boleh terpengaruh oleh cuaca apapun. Ya. Yang hatinya teguh. Jadi harus ada keteguhan. Keteguhan dalam apa? Dalam mengerti akan kehendak Tuhan. Teguh karena kita mengetahui firman Tuhan, karena kita merespon firman Tuhan. Ketika saudara dan saya hanya tetap mengingat bahwa apapun yang kita kerjakan, Tuhan sendiri akan menyelesaikan bagi saya dan saudara. Hati saya dan saudara akan terus dengan damai sejahtera, ya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi kalau di dalam pekerjaan sudah mulai gak ada damai sejahtera, saya katakan itu karena pikiranmu sudah mulai bercabang, bukan lagi kepada firman Tuhan. Supaya di dalam pekerjaan, kalau pekerjaanmu saat ini sepertinya ya tidak mendatangkan hasil seperti ada di dalam gambaranmu, ya pastikan bahwa di dalam hatimu ada damai sejahtera. Itu saja. Dengan caranya bagaimana? Harus teguh karena firman Tuhan. Kepadamulah, sebab kepadamulah ia percaya. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi seberapa sulit pekerjaanmu saat ini, pastikan ada damai sejahtera. Bagaimana supaya ada damai sejahtera di dalam hatimu? Jangan ada putus komunikasi dengan sumber damai sejahtera itu sendiri. Dan di dalam pasalnya, ayatnya yang ke-12 jelas dikatakan, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, ya, segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan sampai saat ini,
Engkaulah yang melakukan bagi kami, Tuhanlah yang akan melakukan bagi saya dan saudara. Sehingga tidak ada lagi kamus di dalam diri kita, ya. Thanks God it's Friday, I had Monday. Tidak akan ada lagi. Itu akan menjadi sesuatu yang hanya diperkatakan oleh orang-orang dunia. Dan itu bukan kosakata saudara dan saya yang mengerti firman Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini, saya berdoa kita semuanya benar-benar memiliki satu kebiasaan yang berbeda, karena saudara dan saya adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus, amin. Sehingga saudara dan saya akan lebih suka untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Saya berdoa apapun yang kau kerjakan saat ini, ya, di bawah sinar matahari, itu bukan menjadi satu kesia-siaan lagi. Manakala kita lakukan itu dengan kita terus melibatkan Tuhan Yesus sendiri yang menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, sama seperti kita lakukan itu buat Tuhan. Sehingga hidup saudara dan saya akan menjadi berkat. Kita tutup Alkitab kita. Kita satu di dalam doa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita terima siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur betapa indah Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Ketika kami mulai ada kelemahan Tuhan terhadap segala sesuatu yang harus kami jalani. Tapi kami mengucap syukur Roh-Mu boleh menjagai kami dengan damai sejahtera. Sehingga siang hari ini Engkau berbicara bagi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami memiliki cara berpikir dan cara bertindak yang berbeda di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, apapun aktivitas yang kami lakukan Tuhan, kami mau lakukan itu dengan segenap hati, sama seperti kami lakukan terhadap Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan, Engkaulah yang mengerjakannya bagi kami. Kami adalah domba-Mu Tuhan, kami tetap perlu tuntunan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi sekeliling kami, karena Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang lipat-lipat ganda. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan. Kiranya Tuhan damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala pikiran dan akal manusia terus menyertai, memberikan kekuatan, sehingga ketika mereka mendengar akan kabar baik, ada satu perubahan di dalam menjalani kehidupannya Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera karena Engkau sendiri sebagai pengendali utama. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Saya bersuka cita boleh dapat menyampaikan, Tuhan izinkan untuk menyampaikan kepada kita semuanya, termasuk saya, untuk kita memiliki mindset yang berbeda untuk menjalani setiap aktivitas kita. Saya percaya ketika kita melakukan apapun itu dengan segenap hati, sama seperti dengan kita lakukan buat Tuhan, saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang berbeda, jauh berbeda dari orang-orang yang ada di luar sana. Saya akhiri sampai di sini persekutuan kita siang hari ini, dan saya nantikan kehadirannya kembali pada hari Jumat di jam yang sama di live streaming Eklesia Kediri Foundation. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.